Welcome to my blessing story. If your sons or your children or your kid tell you something about bad thing in his school, so what is your answer? Selamat datang di my blessing story. Kalau anak kita bercerita tentang hal-hal yang tidak baik di sekolahnya, apa jawaban kita? Kita dengarkan dulu baik-baik, baru kita menjawab ceritanya. In Jesus' name, amen. Amen. You don't comb your hair? Where's your comb? Huh? Your comb. Oh, Like this. you want I show you photo? Where? Look at. I look at. Wait, I will photo lah. No. You have photo. Yes, because any case from steal the milk. Whose milk? There's someone pastor milk Who's pastor? sebelumnya, Mom. You buy him milk lah. Or No, you this give. case is very very absurd. No, you give him the money for buy milk lah. Maybe he wants to drink. Yeah. Contohnya anak kita bercerita tentang mungkin ada teman-temannya yang berkelahi, atau mungkin ada teman-temannya yang menghilangkan barang, atau mungkin ada temannya yang melawan teacher, guru, dan mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya gitu ya. Mungkin kalau kita tidak mengajar yang benar, mungkin anak kita juga bisa berpikir yang tidak baik, atau juga bisa membenci anak atau temannya tersebut yang selalu melakukan kesalahan, contohnya troublemaker. Ya, biasanya itu dikatakan troublemaker, pembuat onar gitu ya. Kalau ada anak-anak yang seperti itu, ada teman-teman sekolah mereka yang seperti itu, pasti ada sesuatu yang menyebabkan mereka seperti itu. Jadi sedapatnya cerita anak laki saya tadi itu adalah salah satu, mungkin temannya ada yang seperti itu. Jadi saya menjawab, oh mungkin dia membutuhkan itu sehingga dia mengambil itu. Coba kamu belikan dia, mungkin ada hal-hal yang dia butuhkan. Mungkin ya dia butuh baju, atau dia butuh tas, atau dia butuh jajan, atau dia butuh uang sedikit untuk beli roti. Mungkin kamu bisa membelikannya atau memberikannya kepada dia. Itu salah satu contoh. Ya, kalau pelajaran inner healing kan, pelajaran kesembuhan batin, biasanya kalau kita punya anak, ada orang tuanya, pasti berbeda dengan anak-anak yang dari kecil mungkin sudah ditinggal oleh ayah ibunya, atau mungkin dia hidup sebatang kara, ataupun mungkin dia berjuang sendiri, sehingga karakternya pasti berbeda dengan karakter anak-anak kita yang masih memiliki orang tua. Jadi mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menolong temannya atau untuk mengasihi temannya, karena dengan firman Tuhan, dengan kasih, dan dengan kuasa dan kasih Tuhan, seseorang itu pasti bisa berubah, sehingga kita tidak menganjurkan anak kita untuk kedepannya berbicara negatif lagi, tetapi bagaimana memberikan solusi dan pertolongan kepada temannya, supaya temannya tahu bahwa itu salah, dan supaya temannya juga tahu bahwa ada teman lain juga yang mau menerima dia apa adanya dan mau mengasihi dia. That's my blessing story. Thank you for visit this channel. Thank you for watching. And the story is when my son tell about the situation in his school, about his friends' bad attitude, and then I teach my son so that he not thinking bad for his friend, even his friend already do the evil thing. He must, maybe God wants him to help him, to love him, or to encourage him to do the good things. Even our friends in school do the evil thing, or speak evil thing, or fighting, or stealing, or anything bad. We can teach our children, our son or our daughter, our kid, to do the good things for his friend, for her friends,
for the other friends. That's the love of God that God put in our heart, so that we love everyone, we love our friends, and we help them, we encourage them so that they can change when the time coming when God touch their heart, they can become the good people. So we must show our good attitude first, our good habit first. Jadi kita yang harus menunjukkan perilaku yang baik dulu, so that the other people can see the goodness in your heart. Kita yang harus berbuat baik dulu supaya orang lain yang melihat kebaikan hatimu, they can change, mereka bisa berubah. Thank you for watching. Thank you for all my bestie. Te amo. God bless you. Annyeonghaseyo.